Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla jalalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah, yakni hari Jumat, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ayyamikum yaumul jum'ah, bahwasanya hari yang paling mulia bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas agama beliau, yakni agama Islam, dan juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya kemuliaan yang paling tinggi ketika Allah menjadikan kita seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada para malaikatnya. Alangkah mulianya ucapan seorang sahabat, yakni Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi, dan tidak ada satupun agama melebihi ketinggian agama Islam, baik dari sisi kesempurnaannya, dari sisi keindahannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika kita dijadikan sebagai seorang muslim, dan juga kita dilahirkan di atas Islam, fitrah. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di atas Islam pula. Allahumma amin. Jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada siang hari ini kita masih melanjutkan mengisahkan teladan orang-orang saleh dari kalangan para rasul dan juga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni kisah Nabi Daud alaihissalam, yang mana sebelumnya sudah kita jelaskan antara atau pertempuran yang terjadi antara yakni Raja Talut melawan raja yang zalim, yang kejam, yakni Jalut, yang mana Nabi Daud alaihissalam ikut dalam pasukan Talut, yang sehingga Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut, dan dia diberikan keutamaan oleh Talut, yang mana Talut pernah mengatakan kepada Daud, ya Daud, in qataltahu wa anta al-maliku ba'di. Wahai Daud, jika engkau berhasil membunuh Jalut, maka engkau sebagai raja
penggantiku nanti setelah aku meninggal dunia. Dan juga wa azawwijuka ibnati, dan juga aku nikahkan kamu dengan putriku. Maka dengan inilah Nabi Daud waktu itu ketika masih berusia 17 tahun berhasil membunuh Jalut, sehingga pasukannya, yakni pasukan Jalut, lari ya terbirit-birit meninggalkan yakni jasadnya Jalut. Dan sekarang kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Daud alaihissalam ketika Allah berikan kepada Daud yakni sebagai raja, dan juga Allah muliakan Nabi Daud dengan kenabian, ya, dengan kenabian. Dan di sini kita akan melanjutkan tentang ujian yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kisahkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Sad dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Allah berfirman, hal ataka al-khitabu linnabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hal ataka, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang berita naba'ul khosmi istasawwaru al-mihrab, tentang al-khosmi, persengketaan, perselisihan, ya, ketika mereka menaiki mihrab, mereka meloncat mihrabnya Nabi Daud alaihissalam. Allah mengajak Nabi Rasulullah untuk memikirkan, wahai Muhammad, apa kamu pernah mendengar kisah? Ya, ada orang-orang yang memanjat mihrabnya Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Idh dakhalu ala Dawuda fafazi' minhum. Ketika mereka memasuki mihrabnya Nabi Daud, maka Nabi Daud pun kaget dengan kedatangan orang-orang ini. Qalu, maka mereka mengatakan, la takhaf, wahai Nabi Daud, jangan Anda takut. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din, kami dua orang yang berselisih, yang mana sebagian kami menzolimi sebagian yang lain. Fahkum bainana bil haqqa, maka berikan keputusan kepada kami dengan kebenaran, dengan adil, bijaksana, tidak curang. Wala tustid wahdina ila sawa'is sirat, dan juga bimbing kami ke jalan yang lurus. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang satu mengatakan, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jata waliya na'jatun wahida. Sesungguhnya saudaraku ini memiliki 99 na'jah, yakni sapi, ini kambing betina. Waliya na'jatun wahida, adapun saya cuma satu kambing betina. Ya. Saudaraku ini memiliki 99 kambing betina, adapun saya cuma satu. Faqala, maka yang saudaraku ini berkata kepadaku, akfilniha, berikan, serahkan kambingmu satu itu kepadaku. Kamu cuma satu, berikan kepada saya. Wa azzani fil khitab, sehingga dia unggul ya dalam perdebatan ini. Mungkin dia pintar berbicara, pintar berdebat, sehingga kambingku yang satu diambil oleh saudaraku ini. Maka yang ini ya, lapor kepada Nabi Daud, minta keadilan. Tolong beri keputusan yang adil tentang perkara kami ini. Maka Nabi Daud ya, dengan cepat menjawab, qala laqad zalamaka bisu'alika na'jatika ila ni'ajihi, dan sungguh dia telah menzalimi kamu dengan cara meminta kambingmu satu untuk bergabung dengan kambingnya. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bekerja sama mendolimi yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Alangkah sedikit mereka ini. Wa dhanna Daud annama fatannahu. Maka Nabi Daud baru yakin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi fitnatun waqa'at li Daud salawatullahi wassalamu alaihi. Ini sebuah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Anna Dauda kana qad qusima al-ayyam ila thalathatin. Disebutkan bahwasannya Nabi Daud alaihissalam membagi harinya menjadi 3. Yaumun yaqdi fihi bainan nas. Satu harinya beliau pergunakan untuk mengadili manusia, menghakimi manusia, karena beliau raja. Ya. Wa yaumun ya'budu rabbahu. Seharinya beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumun yuyassiru bihi umur ar-ra'iyah. Satu hari beliau fokus untuk mengurus rakyatnya. Jadi Nabi Daud alaihissalam membagi harinya menjadi 3. Ya, hari pertama untuk memutuskan perkara rakyatnya. Hari kedua fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ketiga mengurus kerajaannya atau mengurus rakyatnya. Wa kana al-yawmu alladhi yatafarraqu fihi li'ibadati rabbih tabaraka wa ta'ala la yadkhulu alaihi ahadun. Adapun hari yang dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun diizinkan untuk masuk mengganggunya. Faqaddarallahu an tasawwara alaihi al-mihraba rajulani. Qaddarullah, takdir Allah menghendaki ada 2 orang ya mendatangi atau loncat ke mihrabnya Nabi Daud alaihissalam. Fadakhala alaihi faj'atan. Keduanya ini masuk dengan tiba-tiba. Fafaza'a minhum wa khafa. Nabi Daud kaget dan takut. Yang dipikirkan Nabi Daud, mereka ingin membunuhnya. Kenapa? Nabi Daud yakin, ya, kebiasaan Bani Israel, mereka suka menyakiti dan membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khaufi at-tabi'i, maka ini khauf yang tabi'i, yang tabiat manusia itu wajar. Wala yadur wala yu'ib, tidak membahayakan dan juga tidak tercela. Qala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fafaza minhum, Nabi Daud kaget, qalu la takhaf. Mereka mengatakan, wahai Daud, jangan kamu takut. Khosmani, kami ini orang yang sedang bersengketa, berselisih, ya. Bagha ba'duna ala ba'din, sebagian kami menzalimi yang lain, ya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sisi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam? Ya. Perhatikan di sini, ya. Nabi Daud mengatakan, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Sesungguhnya, ya, dia menzalimi kamu dengan memaksa, ya, atau meminta kambingmu, hartamu untuk diberikan kepadanya. Ya, ini kezaliman. Ini kezaliman. Adapun sisi kesalahan, kata para ulama, bahwa Nabi Daud alaihissalam tidak mendengar dari sisi yang lain, tidak mendatangkan pihak kedua yang tertuduh, yang tertuduh. Dia langsung mendengar dari orang yang menuduh dan memutuskan. Itu kesalahan Nabi Daud alaihissalam. Dalam agama Islam, agama kita, ya, memiliki kaidah bimbingan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang jika didatangkan kepadanya, yakni permasalahan atau orang yang melapor, terutama sebagai hakim, maka kita punya kaidah yang diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, al-mudda'i
Atau al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang menuduh ya harus mendatangkan bukti. Ya, mendatangkan bukti. Adapun yang dituduh dia disuruh bersumpah. Disuruh bersumpah. Itu prinsip dalam agama kita. Maka inilah kesalahan Nabi Daud alaihissalam, bahwasanya dia menghukumi tanpa mendengar pihak yang tertuduh. Ya, pihak yang tertuduh. Maka di akhir ayat mengatakan wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Maka Nabi Daud baru sadar dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menerima taubatnya dan juga memaafkannya. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah penafsiran yang sangat fatal kesalahannya yang sering kita dengar dari cerita-cerita orang-orang terdahulu, bahkan di zaman sekarang. Ya, ada sebagian dai, sebagian ustadz ya yang kurang mengkaji sejarah, mereka sering mengisahkan di mimbar-mimbar mereka, bahkan di tulisan-tulisan mereka tentang sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Padahal kisah ini kisah yang batil. Dari kisah-kisah Israiliyat. Dari Bani Israel. Ya. Disebutkan bahwasannya di antara tafsir kata mereka. Ini anak kisahkan agar kita mengetahuinya. Dan juga kita menjauhinya dari kisah dusta ini. Karena banyak kisah-kisah yang dinisbatkan kepada para rasul. Ya. Pada itu semua tidak benar. Tidak benar. Bahwasannya di antara tafsiran kata mereka 99 yakni tis'una wa tis'una nahja di sini maksudnya Nabi Daud memiliki 99 yakni istri ya. Dan disebutkan bahwasannya summa su'ada yauman ala sathi ya. Satu saat Nabi Daud menaiki atap rumahnya ya, atau genteng rumahnya. Warwa imro'atan hasana. Nabi Daud melihat wanita yang cantik jelita. Ketika naik rumahnya, atapnya, dia melihat ada wanita tetangganya yang cantik sekali. Fa'ujiba biha, maka Nabi Daud takjub. Ya. Takjub dan dia yakni mencintai dengan wanita ini. Fasa'ala anha, maka Nabi Daud bertanya kepada teman-temannya, man hadhihi? Siapakah wanita itu? Qalu, maka berkata para sahabatnya, hadhihi imra'atun Aruya atau Urayya. Ini wanitanya Urayya. Ini wanita yang memiliki suaminya. Maka fa'amara bi Aruya ayakhruja ma'al jaisi lil qital. Maka Nabi Daud menyuruh suaminya ini untuk pergi berperang, pergi berjihad. Ya, ingat ini kisah dusta, kisah palsu. Nabi Daud menyuruh suaminya untuk berjihad, untuk berperang. Bahkan wa amarahum ayaj'aluhu fi safil muqaddam. Bahkan Nabi Daud menyuruh suaminya ini ya pasukan terdepan, saf terdepan. Ya. Untuk apa? Biar cepat mati. Fa idza badal qitalu yarji'una anhu hatta yuqtal. Ketika pertempuran sudah mulai, beliau maju dan terbunuh. Ketika suaminya terbunuh, wa ya'khudhu Dawudu zaujatahu. Ketika suaminya terbunuh, maka Nabi Daud merampas, mengambil istrinya. Maka kata mu'allif rahimahullah, wa hadhihi min akadziba Bani Israel ala Daud. Ini kisah yang didustakan ya, atau kisah-kisah dusta dari Bani Israel. Kenapa? La yumkinu abada an nusaddiqa anna Allah yakhtara rajulan wa yamdahuhu bi kulli tilkal mamdah thumma yaf'alu mithla hadhil fi'l asy-syani'. Tidak mungkin selama-lamanya untuk kita benarkan ya,
Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih, memuji, memuliakan seorang nabi untuk melakukan hal yang keji ini? Tidak mungkin sama sekali. Maka ini merupakan jamaah kaum muslimin di antara kisah-kisah yang dinisbahkan kepada Nabi Daud, namun kisah ini kisah yang palsu. Adapun tafsir yang benar, yang benar bahwasannya Allah ingin menguji Nabi Daud agar dia berhati-hati ketika mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan. Dan ini juga jamaah kaum muslimin sebagai nasihat bagi para hakim, para pemimpin, para pengurus ketika ada permasalahan, persengketaan dalam masyarakat ataupun dalam pesantren, maka waspada, hati-hati ketika menghukumi. Harus betul-betul memiliki ilmu, kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya harus mendatangkan saksi ataupun bukti ataupun orang tersebut mengaku. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena kadang-kadang keputusan itu diambil karena orang yang melapor mungkin pintar bicara, pintar beretorika, pintar membuat hujah-hujah yang palsu, terpaksa diambil keputusannya. Maka sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna ma'ana basyarun. Sesungguhnya aku, kata Nabi, manusia seperti kalian. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan kalian memperdebatkan perkara kalian di hadapanku. Wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'di. Dan kebanyakannya aku memutuskan atau sebagian kalian lebih pintar berbicara, berhujah daripada yang lainnya, daripada yang lainnya. Maka barang siapa aku putuskan perkaranya, padahal dia bukan haknya, bukan dia yang benar, maka dia akan mengambil api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjadikan para hakim, para pemimpin, dan juga orang-orang yang diberikan wewenang untuk memutuskan perkara, untuk memahami agama Islam dengan benar, kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka Nabi Daud ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah muliakan beliau dengan kerajaan dan diberikan hikmah dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan di antara keutamaan Nabi Daud alaihissalam yang merupakan ibadah yang kita dianjurkan untuk mencontohinya. Ini kata Rasulullah, ahabbu salati ilallahi salatu Dawuda kan yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salat Nabi Daud alaihissalam, yang mana beliau tidur nisful lail, setengah malam, wa yaqumu thuluthahu, beliau bangkit sepertiga malam terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu siyami indallahi siyamu Dawuda. Adapun puasa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, puasa Nabi Daud alaihissalam. Kan yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Dan ajaran ini diperintahkan oleh atau disunahkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Sehingga syariat agama dahulu, jika Rasulullah atau agama kita menetapkannya, maka itu menjadi syariat bagi umat Islam. Adapun jika sebuah syariat di nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, namun Islam melarangnya, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Ini jamaah kaum muslimin di antara kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan disebutkan pula
Nabi Daud memiliki 99 yakni istri, ya. Dan memang betul, dan memiliki banyak anak. Memiliki banyak anak. Disebutkan beliau memiliki sekitar 19 anak. Ya. Dan di antara anak beliau, satu anak diangkat sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nabi Sulaiman alaihi assalam. Dan insya Allah akan kita kisahkan ya pekan depan biiznillahi azza wajal di antara kisah ya dari kisah orang-orang soleh, kisah para rasul dan juga para nabi, yakni kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan anak kandung dari Nabi Daud alaihi assalam. Namun sebelum kita akhiri yakni kisah Nabi Daud, ada beberapa faedah yang lain yang bisa kita ambil dari kisah beliau, bahwasannya al-ibtila'u sunnatullahi fi khalqihi lil anbiya'i wa ghair al-anbiya. Bahwasan al-ibtila yakni cobaan, ujian merupakan sunnatullah bagi makhluknya, baik itu para nabi dan juga selain nabi. Tujuannya Allah ingin menguji hamba-hambanya, apakah dia istiqamah, dia bersabar, ya, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, atau justru membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah, dan sungguh telah kami menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, sebelum mereka. Bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita ini merupakan sunnatullah. Ya, Allah ingin menguji kita, apa kita bersabar, istiqamah, atau justru kita mengeluh, mengadu dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, faedah yang lain juga menunjukkan bahwasannya sahabat Rasulullah merupakan sahabat yang paling mulia dari semua sahabat-sahabatnya, para nabi dan juga para rasul. Ya. Yang mana ya, ketika Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam menyuruh para sahabatnya Bani Israel untuk berjihad, ya, untuk menaklukkan Baitul Maqdis, mereka menentang, menolak. Ya. Mereka mengatakan, idhaba anta wa rabbuka, wahai Musa, pergi kamu bersama Harun, bersama Tuhanmu perang di sana. Kami tunggu di sini. Ya. Dan juga ucapan orang-orang Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ketika mereka mengatakan, ya Isa ibna Maryam, hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu Allah mampu menurunkan yakni maidah, hidangan dari langit? Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya penghinaan mereka kepada nabi mereka sendiri. Ada para sahabat Rasulullah, mereka istiqamah, taat kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti banyak. Di antaranya di perang Badar, di perang Uhud, mereka membela ya, Nabi SAW dengan jiwa mereka, harta mereka, bahkan dengan nyawa mereka pun sekaligus. Ya. Ini di antara keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai sini dulu kisah kita ya pada siang hari ini. Semoga sedikit ini menambah wawasan kita, ilmu kita, dan kecintaan kita kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kita meyakini beliau nabi yang soleh, ya, nabi yang soleh yang pernah Allah utus ke muka bumi ini untuk membimbing umat manusia ke jalan surga. Fasubhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.